Bank Sentral Amerika Serikat menghadapi keputusan sulit. Apakah pejabat Federal Reserve harus menaikkan suku bunga sebagai tanggapan atas data inflasi yang mengkhawatirkan dan menerima resiko masalah lebih lanjut bagi industri perbankan? Ataukah The Fed sebaiknya menunda kenaikan suku bunga dan menerima resiko bahwa inflasi akan tetap tinggi? Pada hari Rabu pukul 14.00 waktu Amerika atau Kamis jam 1 dini hari, Fed Fund Rate naik 25 basis poin menjadi 5%. Harga emas mengalami kenaikan setelah pengumuman tersebut, hingga sempat menembus level 2000 USD per troy ounces yang sebelumnya telah mengalami sedikit koreksi secara teknikal menunggu ketetapan dari The Fed. Setelah ketetapan tingkat suku bunga The Fed sebesar 5%, US Treasury Yield turun dan dolar menyentuh level terendahnya selama hampir 7 minggu terakhir. Hal tersebut tentunya membuat emas lebih menarik. Selanjutnya, bagaimana dengan harga emas ke depan? Harga emas dalam jangka pendek dan menengah masih belum dapat dipastikan. Di satu sisi, dikarenakan situasi perbankan US masih belum stabil, pelaku pasar berekspektasi kenaikan rate akan berhenti. Namun di sisi lain, Powell menyatakan dalam pidatonya, the central bank was not expecting to cut rates in 2023. Semakin jelas, prioritas The Fed masih untuk mencapai tingkat inflasi ke level 2%. Pada minggu ini, emas sempat menyentuh di atas level 2000 USD per troy ounce, menandakan ketakutan investor akan krisis perbankan lebih lanjut. Akankah ini terjadi di masa depan? Sebagai bagian dari upaya pengawasannya, Federal Reserve melakukan stress test setiap tahunnya. Stress test tersebut menilai seberapa besar bank-bank domestik dan asing serta perusahaan pengelola tabungan dan pinjaman mampu bertahan dalam kondisi resesi hipotesis. The Fed membaginya menjadi 3 kategori stress test. Pertama, terhadap global market shock. Bank yang memiliki porsi transaksi perdagangan yang besar diuji ketahanannya terhadap aktivitas perdagangannya, private equity, dan posisi lainnya yang dipegang oleh bank tersebut. Kedua, bank dengan porsi penyimpanan yang besar diuji apabila terdapat default atau gagal bayar dari tempat terbesar mereka. Ketiga, terhadap komponen exploratory market shock, yaitu kemungkinan resesi yang disebabkan tekanan inflasi yang tinggi yang berasal dari ekspektasi inflasi itu sendiri. Tanpa membahasnya dengan lebih detail pada video kali ini, berdasarkan stress test bank yang dilakukan oleh The Fed, secara konsisten, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan Group, Morgan Stanley, serta Wells Fargo & Company terpapar risiko default dari 3 komponen stress test tersebut di tahun 2023. Bank-bank tersebut merupakan bank-bank besar yang apabila nanti benar akan kolaps karena satu dan lain hal, maka akan menjadi pendukung untuk kenaikan harga emas dunia lebih lanjut. Secara teoritis, apabila ke depan The Fed menurunkan tingkat suku bunga seperti yang diharapkan oleh pelaku pasar, maka harga emas akan mengalami kenaikan. Di satu sisi, apabila peningkatan Fed Fund Rate dinilai lebih tinggi atau lebih dari yang diantisipasi oleh pasar, maka hal tersebut meningkatkan probabilitas munculnya bank-bank baru yang akan kolaps, mengikuti jejak SVB, Signature Bank, dan Silvergate Bank. Di kondisi tersebut pada akhirnya juga akan meningkatkan harga emas. Oleh karena itu, di dalam jangka pendek dan jangka menengah, harga emas cenderung akan stabil di kisaran 1.900-an hingga 2.000 USD per troy ounces sebelum terdapat rilis data ekonomi atau sentimen baru di pasar. Selanjutnya, bagaimana dengan harga emas antam logam mulia? Meskipun berfluktuasi, harga emas antam logam mulia memiliki tren yang positif mengikuti pergerakan harga emas dunia. Dan saat ini hampir menyentuh 1,1 juta rupiah per gram. Sobat mulia, saat ini harga emas sangat menarik untuk dipantau di tengah kondisi ketidakpastian perekonomian dunia. Jangan sampai ketinggalan berita yang dapat menjadi dasar sobat mulia untuk memutuskan berinvestasi emas lebih lanjut. Bagaimana update pergerakan emas di minggu depan? Stay tuned for the next video.